Aku lagi kalkulatorin transfer 250 juta sebanyak 46 kali. Ketemunya 11,5 M. Renovasi rumah. Nah, ini bisa sama. Yang sabar, pusing langsung pusing pala gue, langsung pusing. Boleh nggak aku bertanya dengan nada dering yang cukup lembut dan cukup merdu? Apakah benar? Apakah itu benar? Hah? Cuma bertanya loh saya butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Surapento, channel yang membahas dan mereaksi berbagai peristiwa viral, drama para publik figur, serta reaksi netizen yang sedang ramai diperbincangkan. Pada video kali ini kita akan membahas Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai pembahasan mengenai dugaan kerugian hingga miliaran rupiah, transfer puluhan kali kepada kontraktor yang masih memiliki hubungan keluarga dengan mantan istrinya, Sarwenda. Di sisi lain, reaksi para konten kreator dan netizen juga semakin memanas hingga memunculkan berbagai tudingan dan saling sindir di media sosial. Yang menarik, kini mulai bermunculan fakta-fakta baru, komentar dari berbagai pihak, hingga analisis yang membuat kasus ini semakin ramai diperbincangkan. Benarkah Ruben terlalu mudah dimanfaatkan? Atau justru ada fakta lain yang belum banyak diketahui publik? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Jawaban, karena saya nggak tahu waktu pengiriman dan transfer itu saya nggak ada di situ, sumpah. Saya nggak ada demi apapun saya nggak ada. Jadi saya bertanya ya. Kak Ruben kayak terhipnotis ya, nggak sadar uangnya melayang dengan mudah. Aneh balasannya hinaan. Iya kan, kasihan kan Koko itu. 41 kali dikali 250 juta berapa guys? Aduh, sudah banyak sekali itu uang tuh. Ternyata bener ya, gosip itu adalah fakta yang tertunda. Dengar-dengar si Pak Haji katanya mau merit dengan si Mbak AR. Waduh, pantesan aja kemarin si Pak Haji ngotot banget pengen pisah ya kan. Memang laki-laki kayak begitu. Kalau udah ada penggantinya mau lu bilang A, B, C, D, udah kagak akan mau apapun ceritanya gitu. Jadi gue pikir ya udah lepasin aja lah gitu. Gue lihat juga daun mudanya si Mbak AR sekarang ini mirip banget tuh dengan mantan istrinya waktu muda. Tapi ya udahlah ya, kalau memang si Pak Haji bahagia dengan pasangannya sekarang, ya udah lepasin aja gitu. Walaupun sayang banget ya, anak-anak udah gede-gede. Tapi ya nasib nggak ada yang tahu guys. Jawabannya hari ini, Bang Minola keluarkan 41 kali transfer 250 juta. Ada 2 transferan yang jumlahnya 150-an juta dengan totalnya sudah 11 sekian miliar kepada kontraktor yang keluarganya mantan istri. Saya mau tepuk tangan dulu. Hebat, mantap ya, mantap kau ya. Ruben tuh adik gua, lu udah gua obrak-abrik lu. Iya benar, susah menjelaskan sama orang punya penyakit hati. Ininya nggak ada sepakat bunda. Bahkan sampai hari ini mereka masih stuck memperolok-olok bahasa Inggrisnya si Gio. Sampai mereka ngerosting bersama dengan bule-bule mereka yang julid itu untuk ngerosting bahasa Inggrisnya si Gio. Kataku ngapain? Mereka ajak bule supaya kita berkata, wow,
super sekali gitu kali ya, padahal kita sendiri sadar ya ada bule yang negatif, ada bule yang melihat hal positif ya kan dari setiap ucapan-ucapan kita. Kalau informasinya tersampaikan ya banyak kok bule bisa menerima. Gimana tuh orang-orang India aksennya itu keras kan, bahasa India, bahasa Inggris dengan aksen India, banyak bule yang bisa menerima kok. Karena kenapa? Bulenya positif ya. Kalau kita ngajak bule menjulit ya mereka bisa lebih julid loh dari kita. Bener, lihat itu video-videonya siapa ya, Ratu Jengkol tuh, pokoknya ada jengkol-jengkolnya ya kan, dia sering berdiskusi tentang sifat-sifatnya para bule. Sekarang gini loh, kenapa sih kalau bule yang menghancur leburkan bahasa kita, mengacak-acak bahasa kita bisa kita terima? Bahkan bisa kita jadikan hiburan yang lucu dan jadi cepat banyak pengikutnya gitu. Kenapa? Karena dia berbahasa Indonesia itu hanya kepada orang yang bisa menerimanya ya. Gitu juga si Gio, dia juga menyampaikan kata-kata itu hanya kepada orang yang mencintainya gitu. Kita nggak pernah mengolok-olok bule, bahkan kita bilang oh keren bahasa Indonesia mau keren, padahal sebenarnya hancur leburnya. Bisa kita terima kok. Kenapa? Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi ya bun, alhamdulillah puji Tuhannya ya, kita berbahagia dengan orang berbahagia, mengucap syukur dengan orang yang mengucap syukur aja ya. Alhamdulillah puji Tuhannya ya, semalam kan Sarwenda sudah vlog perdana anak-anaknya sekolah dan itu auranya keluar banget ya, kebahagiaannya keluar banget, rumah baru, kebahagiaan baru. Talia dan Tania juga happy karena ada ibu yang luar biasa ya mendampingi mereka. Terima kasih juga buat Giorgio Antonio yang terus membersamai Bunda Sarwenda dalam menghadapi melewati masa-masa sulit ini ya Gio. Pesanku untuk kalian para Sargios lover, apalah kami ini ya yang hadir di era mereka dihujat. Jadi kehadiran kami kemungkinan hanya solidaritas ya, tapi nggak tahu nanti siapa tahu kami jadi terpicu juga karena kuliah bagus-bagus kan ternyata kebersamaan mereka, dan kalian sudah melihat itu selama setahun ya, enak kali kalian. Jadi pesanku ya kalian solid ya saya, kalian solid, berdoa untuk kebahagiaan kalian sendiri, apa saja yang kalian kerjakan berhasil dan beruntung, amin. Dan juga kita mendoakan Sarwenda dan juga Gio kedepannya mereka bakal bersinar, aku yakin itu, kuat pilingku mereka akan bersinar. Dan itu aja ya, thank you, kita sebarkan virus cinta ya. Untuk tim SW ya, ada yang bilang ke aku bahwa aku tuh teis ini kalau live-nya itu suka penggiringan opini. Penggiringan opini dari mananya? Datang aja ke room gua welcome, gua suruh naik lulu pade kayak gitu, kagak harus typing, kagak harus dibisu-bisukan. Banyak tuh sering tuh di tim sebelah masuk room gua, ngehujat gua, ngata-ngatain gua, sampai sekarang pun tidak pernah diblok. Tapi kalau rasis banget ya dibisukan, misalkan mengarahnya ke agama atau ke rasis itu pasti dibisukan. Ya kalau tidak mengarahnya ke situ, silakan typing, justru saya persilahkan seperti itu. Nah untuk yang merasa katanya saya kalau live itu penggiringan opini, silakan masuk ke room gua dan silakan naik di room gua. Jangan takut dikeroyok-keroyokan, kita bukan penjahat. Tidak ada keroyok-keroyokan. Yang biasanya keroyokan itu adalah penjahat menurut aku ya. Biasanya yang suka main blok-blokan itu adalah penjahat, oke? Nah itulah biasanya yang sering berkoar-koar cari musuh, didatangin sama musuh, tiba-tiba musuhnya diblok, itu bagi gue penjahat. Nah kalau kita kagak ya. Kalau merasa saya live ada penggiringan opini tentang masalah RO dan SW, silahkan masuk ke room gua dan adu debat by data. Masalahnya kalian kagak waras. Gua ngomong yang sebenarnya sebut penggiringan opini. Apa tuh ngomong yang sebenarnya? Salah satunya saya tidak suka yang namanya mantan bini ngata-ngatain mantan laki di depan publik, apalagi nih public figure. Dimana ini mantan bini masih dikasih duit tuh sama tuh mantan laki, sampai ngatain maaf hewan kayak gitu. Nah itu kagak suka aku, makanya aku speak up di live. Itu penggiringan opini bukan? Fakta kan ada. Oke. Terus aku tidak suka live yang pacaran berkedok live. Apa tuh live-nya? Mengundang kode-kode alam, birahi kayak gitu. Apa contohnya, apa buktinya? Ada banyak. Saya ambil di VT para pendukungnya juga, para pemujanya juga. Salah satunya apa? Juru-juru lidah, tepuk-tepuk pantat, opa-opa geli. Ada itu. Itu penggiringan opini. No. Ada tuh VT-nya. Terus ada lagi tuh VT apa tuh yang aku gak suka itu, sebelah itu suka rasis. Salah satunya suka menghina-hina agama gua.
Bukan penggiringan opini, ada buktinya. Ada buktinya. Banyak. Lihat silakan aja di PT aku ada tuh. Aku up itu tidak bisa dihapus. Selain gue yang hapusnya. Itu buktinya ada. Terus apalagi tuh ngata-ngatain. Aku pernah dikata-katain miskin, dikata-katain beras bulog, suka makan beras bulog. Dan kalau iya emang kenapa? Kalau misalkan saya miskin memang kenapa? Fakta itu bukan penggiringan opini. Nah itu saya bahas di live. Kalau misalkan dia penggiringan opini, masuk room gua, malah gua mah dibilang sama kalian foto gua yang lagi monyong dipang-pang kayak gitu, gua mah kagak marah. Terus gua dibilangin sama tim elah pemuja kayak gitu, dibilang LC, dibilang lonte, dibilang lontong, gua mah kagak marah. Dibilang live pakai BH kagak marah gua mah kayak gitu, karena gua itu host yang tidak gila pujian tapi gila hujatan. Jadi santai aja. Dan untuk kalian yang merasa ada penggiringan opini, masuk room gua, yuk ngobrol sambil ngopi. Tapi ngopinya bukan di rumah orang lain ya, di roomku sendiri kayak gitu. Bagian gua naik di Bang baru aja naik, cuman pegang rokok tiba-tiba diturunin ke band dari mananya kagak ada, belum ada info ke band belum. Yang ada lu pada takut sama gua, paham? Gua samperin pakai akun gede gua minta pertemanan, minta naik kagak dinaikin. Apa itu namanya? Pengecut. Oh iya, untuk HRSG ada tuh, sebut aja HR lah. Lu cakep macam kayak wah lantang bla 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 bla, macam kayak ternyata kelas lu di bawah gua. Betulin atap rumah lu jelek banget anjir. Makanya kalau ngomong sesuai apa adanya. Kalau miskin ya miskin, jangan ngaku kaya kayak gitu. Kagak ada orang kaya teriak kaya. Gak taunya lu ngaku-ngaku kaya tapi lu di bawah gua kayak gitu. Penampilanmu aja kalah sama gua. Jadi don't speak but you must silent. Oke? DPR, Dewan Pembela Ruben. Pira guys. Dari beberapa kabar media, kini si Sarwenda melakukan pindah, ternyata ingin mengalihkan isu pindah rumah itu karena takut dibully oleh para netizen. Si maha benar. Gimana menurut kalian guys? Si netizen ini keren kan guys? Kalian mana bisa macam itulah guys? Tak bisa lah guys. Sungguh aneh tapi nyata, begitulah. Dan di persidangan Ruben kali ini sepertinya akan bakal seru. Akan ada perlawanan ya dari ini, maka waspadalah Ruben dari serangan-serangan para pecinta endah. Endah. Baik teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh video tadi dari awal sampai akhir, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Perlu saya tegaskan sejak awal bahwa ini murni opini saya sebagai seorang konten kreator yang sedang mereaksi isi video dan berbagai pendapat yang beredar di media sosial. Jadi bukan sebuah fakta mutlak, bukan pula sebuah putusan hukum. Saya juga mengajak teman-teman untuk tetap menghormati semua pihak yang terlibat. Kalau saya melihat keseluruhan isi video tadi, yang paling menyita perhatian bukan hanya soal nominal uang yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah. Bagi saya, yang jauh lebih menarik adalah bagaimana sebuah persoalan pribadi akhirnya berkembang menjadi konsumsi publik dan memancing begitu banyak opini dari berbagai arah. Jujur saja, kalau memang benar ada seseorang yang melakukan transfer puluhan kali dengan nominal yang sangat besar kepada pihak tertentu, tentu itu adalah angka yang tidak kecil.
Bagi masyarakat biasa, angka sebesar itu mungkin adalah hasil kerja keras seumur hidup. Karena itulah wajar apabila publik bertanya-tanya bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut bisa terjadi. Namun sekali lagi, pertanyaan publik bukan berarti otomatis menjadi kesimpulan bahwa seseorang bersalah. Kita tetap harus menunggu proses hukum dan fakta yang benar-benar terbukti. Yang saya sayangkan justru adalah bagaimana media sosial seringkali membuat sebuah persoalan menjadi semakin panas. Begitu ada satu informasi muncul, langsung bermunculan berbagai narasi yang kadang belum tentu lengkap. Ada yang langsung menyalahkan pihak A, ada yang langsung membela pihak B, bahkan ada yang menyerang kehidupan pribadi masing-masing. Menurut saya, budaya seperti ini kurang sehat. Saya juga melihat ada kecenderungan sebagian orang lebih senang mencari siapa yang bisa disalahkan daripada berusaha memahami duduk persoalannya. Padahal dalam kehidupan nyata, sebuah masalah besar biasanya tidak sesederhana yang terlihat di media sosial. Kalau berbicara mengenai Ruben, saya pribadi melihat beliau sebagai sosok yang selama bertahun-tahun dikenal pekerja keras. Terlepas dari suka atau tidak suka, tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan karirnya dibangun melalui proses yang panjang. Karena itu, kalau benar ada kerugian dalam jumlah besar, tentu itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi siapapun. Di sisi lain, saya juga merasa masyarakat jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap Sarwenda hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang beredar. Hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, maupun urusan bisnis adalah sesuatu yang sangat kompleks. Apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan kenyataan. Hal lain yang membuat saya prihatin adalah munculnya fanatisme di antara pendukung masing-masing pihak. Saya melihat ada yang rela menghina, mengejek, bahkan menyerang orang lain hanya karena berbeda pendapat. Menurut saya, ini tidak seharusnya terjadi. Mendukung idola itu boleh, tetapi jangan sampai kehilangan akal sehat. Saya juga memperhatikan bagaimana beberapa kreator konten saling menyerang satu sama lain. Ada yang menuduh menggiring opini, ada yang merasa difitnah, ada yang merasa paling benar. Kalau menurut saya, setiap kreator tentu memiliki hak menyampaikan pendapatnya, tetapi pendapat tetap harus disertai data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai hanya karena mengejar penonton, akhirnya semua informasi dicampur antara fakta, asumsi, dan dugaan sehingga penonton justru semakin bingung. Sebagai penonton, kita juga harus belajar lebih kritis. Jangan langsung percaya hanya karena seseorang berbicara dengan suara lantang atau terlihat sangat yakin. Kadang orang yang paling percaya diri belum tentu membawa informasi yang paling akurat. Biasakan membandingkan informasi dari berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan. Menurut saya, proses hukum adalah tempat terbaik untuk menguji semua tuduhan yang beredar. Kalau memang ada pelanggaran, biarkan hukum yang membuktikan. Sebaliknya, kalau ternyata tidak terbukti, maka semua pihak juga harus berani menerima hasilnya. Saya pribadi berharap kasus seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja, terutama mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan pengawasan terhadap transaksi dalam jumlah besar. Kepercayaan memang penting, tetapi dalam urusan bisnis, pencatatan dan pengawasan juga sama pentingnya. Jangan sampai karena terlalu percaya kepada seseorang, akhirnya muncul persoalan yang merugikan di kemudian hari. Selain itu, saya juga berharap semua pihak bisa lebih menahan diri dalam memberikan komentar di media sosial. Kritik boleh, perbedaan pendapat juga wajar, tetapi jangan sampai berubah menjadi ujaran kebencian atau penghinaan. Bagaimanapun juga, orang-orang yang sedang menjadi sorotan tetaplah manusia yang memiliki keluarga dan anak-anak yang bisa ikut terdampak. Bagi saya, yang paling penting saat ini adalah menghormati proses yang sedang berjalan. Kita boleh mengikuti perkembangannya,
boleh memberikan opini, tetapi jangan sampai merasa seolah-olah sudah mengetahui seluruh kebenaran hanya dari potongan video atau unggahan media sosial. Terakhir, saya ingin mengingatkan teman-teman semua agar menjadikan video ini sebagai bahan diskusi yang sehat. Kalau teman-teman memiliki pendapat yang berbeda dengan saya, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Justru dari perbedaan pendapat itulah kita bisa saling belajar dan melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang. Sekali lagi, ini hanyalah pandangan pribadi saya berdasarkan informasi yang saya saksikan pada video tadi. Saya terbuka apabila nanti ada fakta-fakta baru yang mengubah cara pandang saya. Yang terpenting adalah kita semua tetap mengedepankan logika, menghormati proses hukum, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, bagaimana kalian melihat perkembangan kasus ini? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Mari kita diskusikan dengan santun dan saling menghargai. Kalau teman-teman menyukai konten reaksi seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hanel Surapentol. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.